dapat istiqomah di dalam melaksanakan rangkaian ibadah kepada Allah. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah yang kita laksanakan menjadi amal yang solih dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengawali kajian pagi ini, mari kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita melanjutkan materi hati yang berpenyakit, yaitu qalbun marid. Di dalam Al-Quran sudah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa orang yang hatinya berpenyakit itu adalah orang munafik. Jadi fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Jadi di dalam diri orang munafik itu ada penyakit, kemudian Allah menambah penyakitnya itu semakin parah. Nah, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas bagaimana orang munafik itu yang ditunjukkan oleh Allah kepada kita. Nah, sekarang kita akan mendalami kondisi kejiwaan orang munafik itu seperti apa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kejiwaan orang munafik itu tidak jelas, karena antara hati, perkataan, dan perilakunya tidak sejalan. Kemudian kejiwaannya labil karena mengikuti situasi dan kondisi. Kalau dalam bahasa binatang itu seperti bunglon, jadi warnanya selalu berubah-ubah sesuai dengan pohon atau daun yang dihinggapi. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berdasarkan dua kondisi kejiwaan orang munafik ini, maka beberapa poin yang bisa kita ketahui dari sifat atau tabiat kejiwaan orang munafik itu realitasnya seperti ini. Jadi dalam mensikapi kebenaran cenderung mendua, tergantung mana yang lebih memberikan keuntungan duniawi. Sehingga ayat pun bisa dijual, iman pun bisa dijual, komitmen pun juga luntur, dan seterusnya. Kemudian dalam hal perjuangan akan selalu bergabung dengan siapa yang menang, dengan sikap seakan-akan ikut berjuang dan memberikan dukungan maksimal, padahal sejatinya tidak demikian, justru sebaliknya. Dan inilah yang dialami oleh Rasulullah SAW ketika beliau sedang membangun peradaban umat manusia di Madinah. Dan yang ketiga, dalam menghadapi segala konsekuensi kemunafikannya cenderung pengecut. Yang kemarin kita gambarkan dengan lempar batu sembunyi tangan, bahkan tidak hanya lempar batu sembunyi tangan, sekarang ditambah lagi lempar batu sembunyi tangan dan sembunyi muka. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberi petunjuk kepada kita seperti apa kejiwaan orang munafik. Di dalam surat An-Nisa ayat 143, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut dengan kata mudzabdzabin. Jadi mudzabdzabina baina zalika, la ilaha ula'i wa la ilaha ula'.
wa may yudlilillahu falan tajida lahu sabila. Mereka dalam keadaan ragu-ragu antara yang demikian, antara iman dan kafir itu tidak jelas, tidak masuk kepada golongan ini, maksudnya golongan orang-orang beriman, dan tidak pula kepada golongan itu, yaitu orang-orang kafir. Maka kamu sekali-kali tidak akan mendapat jalan untuk memberi petunjuk bagi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ayat ini menjelaskan bahwa posisi orang yang hatinya berpenyakit namanya munafik itu tidak berkategori. Dibilang mukmin hatinya dusta, dibilang kafir tampilannya mukmin. Jadi ACDC ya. Nah, maka situasi tabiat seperti ini oleh Allah Subhanahu wa taala sudah ditegaskan kepada Rasulullah bahwa kamu sekali-kali tidak akan mendapat jalan untuk memberi petunjuk lagi. Jadi sulit sekali untuk membimbing orang munafik dari tabiat mudzabdzabin. Karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam beberapa riwayat dikemukakan bahwa orang munafik itu kalau dinasihati itu seperti bahasanya orang tua kita, ngira kepanggil. Jadi iya tetapi tidak nyambung, tidak ngefek. Jadi ketika berkali-kali ditegur oleh Rasulullah SAW, diingatkan tetapi tidak punya efek jerah, dan bahkan semakin menunjukkan sikap yang semakin munafik. Jadi semakin ditegur, semakin dinasihati, semakin tumbuh kemunafikan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berdasarkan ayat ini ada beberapa makna pelajaran yang bisa kita ambil. Pertama, orang munafik itu berada dalam kebingungan. Jadi tidak mukmin juga tidak kafir, karena itu bingung sendiri. Kemudian orang munafik itu memiliki kepribadian yang tidak jelas, yaitu mengalami split personality, kepribadiannya mendua. Yang ketiga, orang munafik tidak memiliki komitmen terhadap kebenaran, dengan kata lain tabiatnya pelin-pelan. Yang keempat, mereka tidak bergabung bersama orang mukmin secara lahir dan batin, dan mereka tidak bersama orang kafir. Jadi mudzabdzabin itu seperti itu, Pak. Nah, kemudian secara lahiriah mereka sejalan dengan orang-orang mukmin, sedangkan secara batin mereka sejalan dengan orang-orang kafir. Jadi sikap ini jelas-jelas membingungkan orang beriman dan membingungkan orang kafir. Karena itu azab yang akan ditimpakan Allah kepada orang munafik itu ngeri sekali. Insya Allah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya seperti apa azab yang akan diderita oleh orang-orang munafik. Nah, maka kondisi kejiwaan tersebut menyebabkan statusnya menjadi kafir, tidak dapat disebut sebagai orang beriman, juga tidak dapat disebut sebagai orang kafir. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam hidup ini
kita mesti mengambil sikap tegas, jangan sampai berada pada muzabzabi. Karena dalam hal mengambil keputusan kita jangan ragu-ragu, dalam mengambil tindakan jangan ragu-ragu, karena keraguan itu tipis sekali batasannya dengan kemunafikan. Nah, kalau kita gambarkan orang munafik itu kan penuh dengan topeng, banyak topeng. Kemarin sudah kita gambarkan seperti itu. Dan pagi ini ilustrasinya adalah seperti sekarang ini, bahwa sekarang ini lagi zamannya di luar tapi busuk di dalam. Gambarannya seperti jambu. Jadi jambu itu kelihatan dari luarnya itu mulus, bagus, indah, tetapi dalamnya banyak ulat. Atau sebaliknya, bajunya hijau, ini biru apa hijau? Hijau. Bajunya hijau, dalamnya merah. Jadi seperti semangka gitu. Tapi untung semangka ini buah, Pak. Kalau manusia kan jadi tidak karu-karuan. Nah, jadi dalam dunia politik seperti ini. Jadi kelihatannya hijau tapi dalamnya merah dan suka menyesatkan orang lain. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inilah gambar-gambar tentang kejiwaan orang munafik. Nah, mari kita lacak sumber penyakit hati yang mengidap orang munafik itu apa? Karena tidak mungkin orang munafik itu bersikap sedemikian tanpa ada sebabnya. Nah, sumbernya atau bibit penyakit hati yang mengidap orang munafik itu ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menegaskan dalam surat At-Taubah ayat 124, wa idza ma unzilat suratun faminhum may yaqulu ayyukum raddahu hadhi imanan fa ammal ladzina amanu fazadathum imanan wa hum yastabshirun. Dan apabila diturunkan suatu surat, maka di antara mereka orang-orang munafik itu ada yang berkata, siapakah di antara kamu yang bertambah imannya dengan turunnya surat ini? Adapun orang-orang yang beriman, maka surat ini menambah imannya dan mereka merasa gembira. Berdasarkan ayat ini kita mendapatkan petunjuk dari Allah bahwa ketika ayat-ayat atau wahyu yang diterima Rasul kemudian disampaikan kepada umat beliau, orang-orang munafik itu mensikapi ayat itu dengan sikap seperti ini. Jadi dengan lantangnya dia mengatakan, siapa di antara kamu yang bertambah imannya dengan turunnya surat ini? Pertanyaan dan tawaran yang melecehkan kebenaran Al-Quran. Makanya Rasulullah SAW memberi peringatan kepada kita bahwa di akhir zaman itu akan banyak orang wajidanul munafikina fil kitab, yaitu orang-orang munafik yang berargumentasi dengan Al-Quran tetapi sebatas digunakan untuk menguatkan argumentasi. Dalam bahasa kita pandai bersilat lidah, sehingga kalau ada lomba pencak silat lidah itu paling juara. Jadi wajidanul munafikina bil kitab,
Jadi orang munafik itu pandai sekali berargumentasi dengan Al-Quran, tetapi untuk sebatas memperkuat argumentasi. Nah, maka waspada Bapak Ibu terkait dengan bibit atau sumber penyakit hati orang munafik ini. Rasulullah SAW juga pernah memberikan warning. Salah sumhumul ghuraba'u fid dunya, akan terjadi 3 keganjilan, 3 keanehan dalam kehidupan di dunia. Yang pertama, Al-Qur'anu fi jawfiz zalim, Al-Quran di dalam rongga orang yang berlaku zalim. Itu yang pertama. Yang kedua, Al-Mushafu fi baiti la yuqra'u fi, mushaf di sebuah rumah tapi tidak pernah dibaca oleh penghuni rumah. Dan yang ketiga, warajulun sholihun baina qaumin su, sekelompok orang yang mengajak kepada kebenaran dianggap aneh karena hidup di tengah komplotan orang-orang jahat. Nah, 3 keganjilan, keanehan yang pernah disampaikan Rasulullah ini, nada-nadanya adalah ciri-ciri orang munafik. Jadi Al-Qur'anu fi jawfiz zalim, Al-Quran berada di dalam rongga orang yang berlaku zalim. Artinya Al-Quran itu disalahgunakan atau digunakan untuk kepentingan tertentu. Jadi Al-Quran itu diturunkan untuk memberantas kezaliman. Tapi mengapa justru Al-Quran berada di dalam rongga orang yang berlaku zalim? Itu artinya bahwa Al-Quran disalahgunakan. Al-Quran digunakan untuk kepentingan. Padahal Al-Quran diturunkan itu berdasarkan beberapa literatur tentang ilmu tafsir. Itu tidak kurang dari 37 fungsi kebaikan Al-Quran. Tetapi oleh orang munafik 37 fungsi Al-Quran itu tidak digunakan. Karena Quran hanya digunakan untuk menguatkan argumentasi, menguatkan pikiran-pikiran dan hawa nafsu. Itu Al-Qur'anu fi jawfiz zalim. Seperti guyonan yang sering kita dengar, bukan begini. Jadi ketika kampanye itu membawa ayat kursi, setelah kursinya diduduki ayatnya ditinggal. Kita pernah dengar seperti itu. Jadi politisi-politisi itu kalau kampanye untuk menarik konstituen itu membaca ayat-ayat Al-Quran dan tidak lepas dengan yang namanya ayat kursi. Tapi ketika berhasil kursi diduduki, ayatnya ditinggal. Itu Al-Qur'anu fi jawfiz zalim. Nah, yang paling menyedihkan itu Al-Mushafu fi baiti la yuqra'u fi, mushaf di sebuah rumah tapi nggak pernah dibaca oleh penghuni rumah. Jadi Quran itu sebatas sebatas pelengkap perpustakaan rumah, sebatas menunjukkan kalau penghuni rumah ini muslim karena di rumahnya ada Quran, tapi nggak pernah dibaca oleh penghuni rumah. Saya pernah ketika diundang ceramah itu, sebelum waktunya dimulai, saya diajak silaturahim ke salah seorang panitia. Kemudian saya dipameri, Pak Tony, saya punya Quran antik, Qurannya sampai antik. Seperti apa Pak? Wah, ini kalau bacanya harus pakai kaca pembesar
Sebentar saya tunjukkan ya Pak. Lama sekali. Maaf Pak, ini masih saya bersihkan karena banyak debu. Terus ditunjukkan kecil sekali gitu. Terus saya tanya, Bapak sudah baca? Belum. Jadi saking antiknya sampai nggak pernah dibaca sampai berdebu. Nah, jadi ternyata banyak Al-Quran yang ada di rumah tapi nggak pernah dibaca oleh penghuni rumah. Nah, atau bentuknya seperti ini Bapak Ibu. Saya nemukan kasus begini. Al-Quran itu ditulis dengan kaligrafi yang sangat indah, kemudian ditempel di dinding, tetapi penghuni rumah itu selalu melanggar ayat yang ditulis dengan kaligrafi indah yang mestinya harus ditaati. Contoh yang paling konkret begini, saya pernah ditelepon kakak kelas saya di IAIN menyampaikan kalau sudah 3 hari itu tidak disapa oleh ibu mertua. Saya kaget karena kok sampai terjadi demikian, kenapa? Dia cerita kalau gara-gara kakak kelas saya ini pulang membawa berkat, lantas diserahkan kepada istri dan anaknya. Nah, oleh istri dan anaknya langsung dimakan, tidak nawari ibunya. Nah, kelihatannya ibu ini juga mengharap untuk bisa makan berkat ibu. Tetapi oleh istri saya dan anak saya langsung dihabiskan lah. Begitu ibu tahu, marah, ngamuk, ke dapur, piring-piring dipecahi, gelas-gelas dibandingi, kemudian menutup kamar sampai besok paginya nggak sapa-sapa. Terus gimana ini enaknya? Saya bilang gini, gampang kalau gitu, sampai izin istri, bilang istri pergi keluar kota atau kemana, pulangnya itu membawa oleh-oleh yang disukai ibu mertuamu. Alhamdulillah saran saya itu diikuti. Jadi pergi, pulangnya bawa yang disenangi ibu mertua, dan begitu datang langsung ketemu ibu mertuanya, tidak temani istri sama anaknya, dibawakan martabak sama rambutan, itu senang. Kemudian dibawa ke kamarnya ibu sambil mengatakan, maaf Bu, saya kemarin tidak sempat pamit, ada kegiatan luar kota, ini ada rezeki untuk ibu. Oh alhamdulillah, kok baik sekali kamu, sudah cair ya. Kemudian saya diberitahu kalau alhamdulillah sudah cair kembali. Ya, terus saya diminta mampirlah kalau lewat. Ya sekalian saya mau butuh literatur yang dulu pernah saya pinjam, yaitu masalah tentang KB. Dulu Pak Mas Zuhri itu nulis buku tentang KB menurut Islam. Nah, saya sedang menulis makalah tentang itu. Aku besok mampir ya. Saya terkejut sekali ketika mampir. Di ruangan tamunya itu ada tulisan wa'tasimu bihablillahi jami'aw wa la tafarraqu. Dibuat kaligrafi bagus, terus dibingkai dengan kaca yang bagus, bingkainya bagus. Di sebelah lagi, innamal mu'minuna ikhwatun fa'asliku baina akhawaikum wattaqullah. 2 ayat ini memerintahkan untuk membangun ukhuwah silaturahim wala tafarraqu. Jangan bercerai-berai, jangan tengkar, jangan bermusuhan. Innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya orang beriman itu bersaudara, maka damaikanlah, bangun hidup damai, karena sesama mukmin itu bersaudara. Begitu saya masuk ruang tamu, saya terkejut dengan 2 ayat itu. Begitu saya ketemu dengan kakak kelas tadi, saya bilang, Mas,
Yang masang kaligrafi ini siapa? Istri saya. Istrimu bisa ngaji enggak? Bisa. Yang ngajari siapa? Ibu mertua. Sampai di situ saya bilang, nah, untuk apa dua ayat ini dipasang kalau hanya perkara berkat aja sudah tengkar gitu. Nah, Bapak Ibu, kakak kelas saya ya sedih sekali. Maka peristiwa ini menjadi pelajaran bahwa jangan sembarang masang ayat di dinding kalau perilakunya bertentangan dengan itu. Karena apa? Ayat yang dipasang di dinding rumah itu seperti rambu-rambu lalu lintas. Kalau dilarang parkir ya jangan parkir di situ. Lalu sudah ada larangan parkir kok malah nongkrong di situ. Sudah ada larangan wala tafarroku, jangan bercerai-berai kok malah gegeran perkara berkah. Nah, itu contoh Al-Qur'anu fi baiti la yuqra'u fi. Quran di sebuah rumah tapi tidak pernah dibaca oleh penghuni. Dan dampaknya apa? Kalau Al-Qur'anu fi jawfiz zalim, lantas al-mushafu fi baiti la yuqra'u fi, dampaknya adalah warajulun sholihun baina qaumin. Ketika ajaran Al-Quran tidak dilembagakan dalam kehidupan keluarga, maka budaya yang berkembang adalah budaya kemungkaran. Kalau kemungkaran sudah menjadi budaya, maka kalau ada sedikit atau banyak orang yang berbuat baik, itu dianggap aneh. Ketika hidup di tengah komplotan orang jahat yang melembagakan kemunafikan. Nah, seperti model-model perkataan orang zaman gini, jangankan cari yang halal, cari yang haram saja sulit. Sepertinya apa? Kalau tidak korupsi enggak jantan sekarang ini. Kalau tidak korupsi itu, kalau enggak manipulasi itu tidak hebat. Jadi seperti itu dampak yang ditimbulkan ketika orang itu melecehkan Al-Quran, seperti sikap orang munafik ketika surat-surat dan ayat-ayat itu turun, seperti yang digambarkan dalam surat At-Taubah 124. Nah, Bapak Ibu, ada ayat lain yang menjelaskan wa ammal ladzina fi qulubihim maradun fazadakum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun. Dan adapun orang-orang yang di dalam hati mereka ada penyakit, maka dengan surat itu bertambahlah kekafiran mereka di samping kekafirannya yang telah ada, dan mereka mati dalam keadaan kafir. Ini dampak terburuk yang akan dialami oleh orang munafik di dalam melecehkan Al-Quran. Nah, sekarang muncul Bapak Ibu, muncul sikap-sikap orang munafik di era milenial, yaitu apa? Menuduh Al-Quran itu sumber konflik. Al-Quran itu ikut menebar paham radikalisme. Itu muncul. Nah, karena itu berbahaya sekali kalau pandangan itu dikembangkan dan menjadi sebuah pandangan, maka ya dari mendekati kamu. Jadi yang menghalangi itu selalu orang munafik. Kalau orang kafir itu karuan. Jadi orang kafir menghalangi dakwah Islam itu ya memang begitu. Tetapi yang berbahaya ini orang yang bajunya baju kayak semangka itu. Bajunya hijau tetapi hatinya menghalangi kebenaran. Nah, dalam menghalangi itu mereka bahu-membahu, kerjasama dan solid. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah
menegaskan al-munafiquna wal munafiqatu ba'dhum min ba'd. Orang-orang munafik laki-laki dan perempuan sebagian dengan sebagian yang lain adalah sama. Di mana samanya? Ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Samanya adalah sama-sama mereka menyuruh membuat yang mungkar dan melarang berbuat yang ma'ruf. Dan mereka menggenggam tangannya. Mereka telah lupa kepada Allah, maka Allah melupakan mereka. Sesungguhnya orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang fasik. Fasik itu rusak. Jadi imannya rusak, pikirannya rusak, hatinya rusak, amaliannya juga rusak. Itu fasik. Nah, jadi dalam realitas dakwah amar ma'ruf nahi mungkar akan selalu bertemu dengan kelompok amar mungkar nahi, selalu sampai kiamat. Sampai kiamat akan selalu bertemu. Setiap ada kelompok yang rajin amar ma'ruf nahi mungkar, pasti akan dihadang oleh kelompok yang amar mungkar nahi. Kalau ada kelompok yang fastabiqul khairat, mengajak-ajak berlomba-lomba dalam kebaikan, maka akan bertemu dengan kelompok fastabiqus sayyi'at, yaitu orang yang mengajak berlomba-lomba dalam kejelekan. Sekarang ini muncul kaos yang tulisannya unik, dijual cuma 100.000 per biji. Apa? Bunyi tulisan di dalam kaos itu begini: jika surga itu hanya untukmu dan kelompokmu, biarlah kami di neraka bersama kebinekaan. Itu dijual 100.000 satu, dan laku keras. Berarti sudah banyak yang kapling neraka hanya untuk memperjuangkan kebinekaan. Jadi kalau surga itu hanya untukmu dan kelompokmu, biarlah kami di neraka bersama kebinekaan. Jadi setiap ada ajakan berbuat baik, selalu dihadang dengan ajakan berbuat tidak, dengan segala cara. Maka ayat ini cukup menjadi bukti kebenaran bahwa setiap ada ajakan ke jalan yang benar, selalu ada pula ajakan ke jalan kesesatan. Nah, sekarang ini kita sedang berhadapan dengan pandemi kesesatan. Jadi kalau kemarin kita menghadapi pandemi COVID-19, sekarang muncul pandemi kesesatan. Islam belum sempurna. Islam ajaran penakluk, ajaran penjajah, kebencian terhadap Arab luar biasa. Dibilang kalau ulama Saudi itu belajar Islamnya ke Indonesia. Jadi macam-macam seperti itu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, disinilah pentingnya kita istiqomah dalam amar ma'ruf nahi mungkar, karena bertemu terus dengan yang namanya kelompok atau gerakan amar mungkar nahi ma'ruf. Kemudian ada 4 kriteria orang itu masuk dalam kategori orang munafik. Di dalam surat Al-Ahzab ayat 19, Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkan kategori orang munafik itu dengan 4 kriteria. Pertama, mereka bakhil terhadapmu. Apabila datang ketakutan atau bahaya, kamu lihat mereka itu memandang kepadamu dengan mata yang terbalik-balik seperti orang pingsan karena akan mati.
Dan apabila ketakutan telah hilang, mereka mencaci kamu dengan lidah yang tajam, sedang mereka bakhil untuk berbuat kebaikan. Mereka itu tidak beriman, maka Allah menghapuskan pahala amalnya, dan yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pertama, bakhil. Jadi jika diminta mengorbankan harta benda di jalan Allah, mereka enggan dan menolak. Namun dermawan jika hartanya digunakan untuk menghalang-halangi kebenaran yang disampaikan Rasul dan orang beriman. Jadi seperti inilah sikap atau kriteria orang munafik yang pertama. Maka waspada Bapak Ibu, ketika harta digunakan untuk maksiat itu semerintil, sedangkan harta digunakan untuk di jalan Allah itu beratnya bukan. Maka itu termasuk kategori kriteria pertama. Padahal sifat bakhil itu sama dengan membakhili dirinya sendiri. Sikap kikir itu sama dengan merugikan diri sendiri. Demikian sebaliknya, dermawan itu menguntungkan pribadi orang dermawan, dan bakhil itu merugikan orang yang bakhil. Orang yang dibakhili itu gak rugi. Jadi orang berbuat bakhil kepada seseorang, orang yang dibakhili itu gak rugi. Justru yang rugi itu yang bakhil. Karena orang bakhil itu sebenarnya membakhili dirinya sendiri. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, menggunakan harta untuk menghalangi orang beriman. Jadi, maka di antara mereka orang-orang dengki itu ada orang-orang yang beriman kepadanya, dan di antara mereka ada orang-orang yang menghalangi manusia dari beriman kepadanya. Dan cukuplah bagi mereka jahanam yang menyala-nyala api. Sudah diancam oleh Allah dengan ancaman seperti itu. Yang menghalangi orang beriman dalam kebaikan itu berdasarkan fakta sejarah kenabian atau fakta sejarah dakwah agama samawi yang disampaikan oleh para nabi, itu senantiasa dihadang oleh dua kekuatan, yaitu penguasa dan pengusaha. Contoh yang paling konkret adalah persekutuan antara Fir'aun dengan Qarun. Jadi kalau penguasa itu bersekutu dengan pengusaha, berarti ada dua kekuatan yang bersatu, yaitu kekuatan jabatan dan dana. Dan inilah sepanjang sejarah, karena Nabi Ibrahim itu selalu berhadapan dengan Namrud, Nabi Musa berhadapan dengan Fir'aun dan Qarun. Belum lagi Haman dan sebagainya. Nah, mengapa? Latar belakangnya ini, Pak. Jadi dengki terhadap kebenaran, takut kesesatan dan kesalahannya terkoreksi, khawatir mengusik kemapanan, dan takut kehilangan pengaruh, takut kehilangan penghasilan, dan takut kehilangan kaum. Jadi 4 latar belakang inilah yang menyebabkan orang-orang munafik itu menghalangi dakwah kebenaran, walaupun itu setingkat Rasul yang menyampaikan. Apalagi orang beriman akan terus berhadapan dihalangi oleh orang-orang munafik. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang kedua, orang munafik itu kriterianya memiliki karakter pura-pura, watak menipu, ingkar, janji, bohong, dan khianat.
Apabila berada dalam situasi sulit dan bahaya, mereka meminta tolong kepada Rasulullah dan orang-orang mukmin dengan mata yang terbalik-balik seperti orang pingsan karena takut akan mati. Namun, tatkala ditolong, rasa takut hilang, ada situasi dan situasinya kembali normal, orang munafik itu kembali kepada karakter asli. Mereka mencaci maki Nabi dan orang-orang mukmin dengan kata-kata yang pedas dan sikap yang menyakiti. Nah, kemudian yang ketiga, suka mencaci maki dan menghujat orang-orang beriman yang soleh. Mereka begitu membenci orang-orang mukmin yang gigih membela kebenaran demi menegakkan agama Allah. Dan yang keempat, ini kriteria yang keempat, amal baik orang munafik itu sia-sia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala menghapus. Jadi amal baiknya itu dihapus dan ditolak sebab sejatinya mereka itu tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu, orang beriman itu selalu beramal soleh. Kalau ada orang beramal soleh tidak berbasis iman, amal solehnya itu sia-sia. Jadi 58 kali di dalam Al-Quran Allah menyebut iman itu selalu bertemu dengan wa'amilus sholihat. Amanu wa'amilus sholihat. Itu terulang 58 kali. Artinya iman itu harus selalu dikuatkan dengan amal soleh. Maka tidak pernah ada iman tanpa amal soleh, dan amal soleh sia-sia manakala tidak berbasis itu. Nah, orang munafik kelihatannya amal soleh tapi sia-sia. Kenapa? Tidak dilandasi oleh keimanan. Maka kriteria keempat, semua amal soleh orang-orang munafik tidak ada pahalanya, dihapus dan ditolak oleh Allah. Nah, Bapak Ibu, kejahatan berikutnya, orang munafik itu menuduh Rasulullah dengan tuduhan seperti ini. Wa qalu ya ayyuhalladzi nuzila alaihi dzikru innaka lamajnun. Mereka berkata, hai orang yang diturunkan Al-Quran kepadanya, sesungguhnya kamu benar-benar orang gila. Jadi Rasulullah SAW hamba yang dipilih oleh Allah, hamba yang kebaikannya direkomendasi oleh Allah, itu oleh orang-orang munafik dibilang tidak waras. Nah, kemudian sikap orang munafik terhadap Al-Quran ini, jadi apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengar ayat-ayat seperti ini. Kalau kami menghendaki, niscaya kami dapat membacanya, membacakan yang seperti ini. Nah, Al-Quran itu tidak lain hanyalah dongengan-dongengan orang-orang purba. Jadi seperti ini sikapnya orang-orang munafik. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ayat-ayat seperti ini kalau disampaikan kepada orang munafik tidak efek. Maka kita harus memperoleh efek positif dari ayat-ayat tentang bagaimana tabiat orang munafik ini, agar kita tidak sampai kecipratan karakternya orang. Sama ketika kita membaca ayat-ayat tentang bagaimana kejahatan orang kafir, ayat itu tidak untuk orang kafir. Ayat tentang orang-orang kafir tapi tidak untuk orang kafir. Untuk siapa? Untuk kita orang beriman yang membaca, agar tidak sampai punya karakter seperti karakternya orang kafir. Saya kira itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah yang dapat saya sampaikan.
kita akan melanjutkan materi berikutnya, bagaimana azab yang akan diderita oleh orang kafir. Insya Allah akan saya sampaikan pada pertemuan berikutnya. Demikian, mudah-mudahan kajian kita menjadi ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah melindungi kita dari pengaruh orang-orang munafik, dan mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah dari